Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk murid, khususnya untuk siswa atau murid di SMA Karuna Dipa. Yang pertama, di sini kita sudah punya aplikasinya, yaitu berupa APK, dan ini sementara hanya support untuk Android. Oke, pertama untuk masuk di aplikasinya, kurang lebih kita tekan seperti ini, kemudian akan muncul halaman splash screen, kemudian akan masuk ke halaman berita. Nah, jadi ini ada halaman berita, dashboard berita tentang bilingual, tentang program pendidikan, kemudian prestasi-prestasi terbaru, kemudian karya dan inovasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke menu login. Menu login bisa menggunakan shortcut ya di layar di bawah banner slide ya, ada sandi guru, sandi siswa, portal buku, portal SPMB, dan website yayasan. Nah, khusus untuk murid kita bisa masuk menggunakan dua metode, yaitu menggunakan shortcut langsung dari sandi siswa atau menggunakan yang tombol sebelah kanan sudut bawah ya, yang 16, kemudian kita pilih yang kedua yang warna kuning. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu akan diarahkan ke halaman login. Kemudian di sini ada 3 icon, ada website, buku tamu, dan daftar. Nah, oke. Ini sama dengan yang di depan, cuman ini tidak bisa kita ubah. Nah, ini hanya tersedia 3. Kalau di depan tadi ada beberapa. Oke, kemudian kita masuk di login. Nah, kemudian nanti di sini jika sudah pernah mengisi, dia akan terisi otomatis. Kita pakai akun yang usernya adalah US032 dan PS032. Oke, sekarang kita akan login. Oke, kita menunggu sejenak. Setelah login, itu akan menunjukkan database Anda atau akun Anda, di mana kalau kita lihat di bagian atas ya, di bawah jam itu ada ucapan selamat malam siswa atau wadi siswa atas nama Andi Marsha Nurisma. Nah, kemudian menu-menu yang bisa kita lihat atau dari dashboard siswa itu berarti kita masuk sebagai student, karena di sebelah kanan atas itu ada student. Kemudian menu logoutnya itu ada di sebelah eh, kanan atas di dekat notif. Kemudian ada NSN siswa, NSN lokannya itu masih disamakan dengan NSN nasional. Nah, sekarang di sini ada beberapa menu, diantaranya ada nilai, ya, ada nilai. Kemudian kita bisa kembali. Kemudian untuk melihat menu yang lain, ada menu materi, ada kemudian ada tugas, ada prestasi. Jika memiliki prestasi di sekolah, itu akan diinputkan oleh admin atau guru yang ditugaskan. Nah, di sini kelihatan bahwa Andi Marsha Nurisma ini atau siswa yang bersangkutan telah mendapatkan prestasi 1 kali dengan poin positif adalah 9+9. Oke, di sini kita bisa lihat di bawah ada juara 2 cerdas cermat. Nanti untuk yang lain, nanti kami dari pihak sekolah atau dari pihak SMA itu akan menginputkan data prestasi-prestasi agar bisa dari orang tua untuk bisa mengakses atau melihat perkembangan anaknya baik di sekolah secara akademik maupun non akademik. Oke, kemudian kita kembali. Selanjutnya ada di catatan. Nanti kalau catatan ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dari siswa. Nah, jadi ada total pelanggaran, kemudian akumulasi poinnya. Jadi nanti di sini setiap bulannya akan ada catatan-catatan penting, baik itu aduan maupun catatan BK dari guru BK. Kita kembali.
Selanjutnya di ada ibadah. Di sini sebenarnya kita siapkan nanti atau persiapan nanti jika dari guru masing-masing pelajaran agama atau intak khususnya itu menerapkan sistem pengawasan ibadah bagi siswa. Kemudian ada ekskul. Nah, di sini ekskul jika kita memilih ini adalah untuk menampilkan jurnal-jurnal ekskul selama bersekolah di sekolahan SMA Karadipa. Selanjutnya kita kembali lagi ada GPS sekolah. Oke, GPS sekolah di sini akan terdeteksi sebagai sesi masuk sudah berakhir. Oke, saya pause dulu sebentar. Baik, sebelumnya saya meeting agar waktu absennya itu sesuai waktu perekaman saya. Jadi saya coba reload dulu sebentar. Oke, saya kembali dulu ya. Oke, kemudian saya masuk ke GPS kembali. Oke, di sini dia akan mendeteksi ketika kita mau absen, dia akan mendeteksi secara GPS. Jadi harap dari teman-teman untuk menghidupkan dari fitur dari GPS atau lokasi dari masing-masing device yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini akun saldo luar sekolah maka akan terbaca luar jangkauan. Oke, saya kembali akan setting untuk coba setting lokasinya. Baik, kita lanjutkan karena tadi saya sudah setting GPS untuk supaya menyesuaikan dengan lokasi tempat saya menguji coba. Oke, sekarang kita masuk kembali ke GPS sekolah. Kemudian kita tunggu sejenak sampai masuk ke halaman absensi kembali. Oke, setelah masuk dia akan mendeteksi sesuai dengan area zona waktu. Kalau kita lihat di sini keterangan tulisan yang hijau adalah area kita atau penulis sebagai tengah dan lokasi yang teridentifikasi. Jika dia warna merah tadi tandanya di awal itu tidak bisa melakukan absen. Kemudian jika sudah berwarna hijau berarti kita bisa melakukan yang namanya absensi masuk. Oke, sekarang kita tinggal klik. Nah, setelah itu silahkan ini sudah dialihkan untuk uh, masuk ke waktu absen datang. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah ada absen datang, itu dia akan terdeteksi di sini, dan setelah masuk ke absen pulang itu kelihatan di sini bahwa kita bisa mengklik absen pulang. Oke, saya akan kembali dulu untuk absen pulangnya supaya agak kelihatan. Oke, seharusnya sebelum atau sesudah kita melakukan absensi masuk itu dia akan langsung mengunci sampai di absen pulang dibuka. Nah, kalau kita lihat di sini di jam saya kan menunjukkan pukul 1.45, sedangkan absen pulangnya itu kepada 23.00. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke home. Nah, selanjutnya ada untuk absen luar sekolah, kita bisa menggunakan fitur GPS PKL. Oke, nah ini hanya bisa berfungsi jika kita gunakan absensi ini jika kita ada panggilan di luar atau absensi dari siswanya itu jika melakukan kegiatan di luar sekolah. Nah, jadi di sini kita tulis praktek kerja lapangan atau namanya magang. Praktek kerja lapangan yang dilakukan di sini bisa saja diartikan sebagai praktek kerja atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang tidak bisa melakukan absensi terlebih dahulu di sekolah. Kita tidak bisa absen jika sudah absen hadir di sekolah. Jadi tidak bisa mengisi absen hadir untuk operasi PKL jika kita sudah absen terlebih dahulu di sekolah. Selanjutnya ada menu riwayat GPS untuk melihat ke riwayat kehadiran baik dari eh, baik dari kehadiran maupun
dari jam masuk maupun jam pulang. Dan di sini ditunjukkan lokasi kita melakukan absen dan itu akan diarahkan langsung ke Google Maps. Ya, kurang lebih ini untuk di Google Maps-nya, atau kita bisa dalam website juga nih tetap gunakan web. Nah, jadi kalau kita lihat di sini saya berada di PTN Jinggalan ya, atau di bidang. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk di beranda lagi. Kemudian ada kuesioner. Nah, kuesioner ini gunanya kurang lebih untuk melakukan penilaian dari guru ya. Misalnya yang menilai itu adalah admin ya. Dan kita misalnya yang belajar bahasa Indo ya, Indonesia. Kemudian skor pengajarannya, materinya cepat tapi keisiannya ya. Mungkin saran dan masukannya bisa diberikan misalnya materi atau kita tuliskan yang lain ya. Misalnya buku paket belum tersedia, jadi tolong pengadaan dari buku paket bahasa Indonesia. Kirim pendeknya, kemudian nanti oke, mixnya sudah masuk. Ini akan masuk sebagai penilaian guru. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Oke, di riwayat sini ini adalah riwayat kuesioner yang tadi ya, kita dari sini. Kemudian profil nanti kita coba sesuaikan apakah password bisa diganti langsung oleh siswa gitu ya. Atau kita coba ubah, harusnya kita harus mengisi semua ya, dari nama ayah, kabupaten, kota, kemudian desa, terus diisi semua agar bisa menyimpannya secara sempurna. Oke, kemudian kita kembali ke beranda lagi. Di sini ada tagihan yang mungkin adalah rincian dari pembayaran dilakukan oleh siswa ya ke bendahara yayasan atau ke bendahara persekolahan. Oke, di sini ada SPP, rincian SPP sekitar 500.000 yang nanti bisa dirubah ya oleh adminnya rinciannya. Ini coba dulu kalau kita lihat di sini sekitar 500.000 per bulan. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya ada laporan aduan siswa BK. Di mana laporan-laporan ini ada beberapa jenis pelanggaran atau jenis aduan, diantaranya bullying fisik, ada berupa kekerasan pemukulan, kemudian ada verbal menggunakan yang bullying termasuk ejekan, caci maki, ada bullying sosial, cyberbullying yang dimaksud adalah bullying sosial atau menggunakan hal yang lain untuk digital. Kemudian lainnya seperti tawuran, pemerasan, pelanggaran dan lain-lain. Oke, kemudian kita bisa ceritakan kronologi kejadian, kemudian bisa menampilkan foto atau screenshot jika ada. Kemudian ada pilihan kirim sebagai anonim jika Anda ingin melaporkan kejadian tersebut tanpa terdeteksi siapa yang melakukan pengiriman. Jadi gurunya pun tidak tahu siapa yang melapor, tapi harap digunakan dengan bijak karena jangan sampai terjadi yang namanya fitnah agar tidak terjadi kegaduhan ya. Oke, sampai di sini mungkin nanti kita akan kembangkan terus fitur-fiturnya dari aplikasi ini. Kemudian untuk di bagian-bagian bawah ini kehadirannya itu tidak terdeteksi karena untuk kehadiran apel pagi ini yang termaktub itu adalah dari scan QR code ya, QR code. Sedangkan kita menggunakan absen
eh, apa kita menggunakannya namanya absen GPS kurang lebih. Nah, di sini kita juga bisa melihat berita-berita terbaru ya. Kalau ada pengumuman, ada apapun di sini kita bisa lihat. Oke. Uh, itu saja ya yang sempat saya terangkan mengenai penggunaan aplikasi persekolahan SMA Taruna Dipa khususnya yang dipakai oleh murid ya. Oke, mohon kalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami silakan sampaikan pada kami selaku pihak pengembang. Oke, fiturnya juga sudah saya kembangkan agar ketika kita keluar dari aplikasi dan ketika kita akan login kembali, di halaman loginnya sudah disediakan atau sudah merember nih dari user atau email kemudian passwordnya. Jadi nanti tidak perlu memasukkan username lagi, ketik lagi, kemudian passwordnya juga. Nanti tinggal login. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.